Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berkumpul di dalam nama Yesus. Kita datang dari berbagai latar belakang, membawa cerita hidup yang berbeda dan mungkin juga membawa luka yang tidak terlihat. Khususnya bagi kita semua yang ada pada saat ini, dan terutama bagi saudara-saudara kita yang adalah Oda. Nah, kita memahami bahwa kehidupan ini tidak selalu mudah. Terkadang badai datang bukan hanya dari luar, seperti stigma, penolakan, atau rasa sakit fisik, tetapi juga dari dalam, seperti putus asa, pertanyaan bahwa mengapa ini harus terjadi padaku, dan perasaan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Nah, jika hari ini saudara merasa berada di lembah yang kelam, di titik keterpurukan, firman Tuhan bagi kita adalah untuk saudara-saudara dan saya, untuk kita semua merenungkan 3 ayat pendek yang luar biasa dari kitab Ratapan. Sebab kitab yang ditulis dalam suasana duka dan kehancuran total, tetapi justru di tengah kegelapan itulah sebuah cahaya pengharapan bersinar. Sebelum kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan, saya ajak kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sekarang kami anak-anakmu mau membaca dan merenungkan sabda kebenaranmu. Mari Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam, tertabur dalam kehidupan kami, dan kami mampu menerapkan dalam sisa-sisa kehidupan kami ya Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita melihat firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan perikop penghiburan dalam penderitaan. Ayatnya yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita semua yang tidak hanya mendengar namun mampu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik saudara semua, tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama pada saat ini yaitu hidup yang dipulihkan dari keterpurukan menuju pemulihan ilahi. Saya ulangi tema kita, hidup yang dipulihkan dari keterpurukan menuju pemulihan ilahi. Nah, saudara-saudaraku, untuk memahami betapa dahsyatnya ayat ini, kita perlu melihat konteksnya. Kitab Ratapan adalah kidung duka yang ditulis oleh Nabi Yeremia, yang menyaksikan kota Yerusalem, kota yang dikasihinya, dihancurkan oleh musuh. Bait Allah, lambang kehadiran Tuhan, diruntuhkan. Rakyatnya dibunuh atau dibuang ke pembuangan. Nah, situasinya sangat suram saudara, penuh air mata dan seolah-olah Allah telah diam dan membuang umatnya. Ini mungkin menggambarkan perasaan beberapa dari kita yang diagnosis sebuah penyakit seperti HIV/AIDS. Bisa terasa seperti kehancuran Yerusalem dalam hidup kita. Segala rencana, impian, dan rasa aman seolah runtuh. Nah, stigma sosial bisa membuat kita merasa seperti dibuang. Dalam keadaan seperti inilah, Yeremia justru menyatakan sebuah pengakuan iman yang paling radikal. Nah, mari kita gali 3 kebenaran dari ayat ini yang menjadi fondasi bagi pemulihan hidup kita. Poin yang pertama yaitu kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Itu bisa kita lihat dari ayat 22 bagian A, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, kata kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah kesed. Ini adalah kata yang sangat dalam, artinya adalah kasih yang teguh, loyal, penuh komitmen,
dan berdasarkan perjanjian. Ini bukan sekedar perasaan saudara, tetapi sebuah tindakan dan karakter Tuhan. Nah, apa artinya? Kondisi kita, status kita, dosa kita, atau penyakit kita tidak pernah dapat menghentikan aliran kasih Allah. Allah itu tidak pernah berkata, kasih setiaku berakhir ketika kamu positif HIV. Tidak, kasih setianya tidak berkesudahan. Allah tidak pernah capek, tidak pernah bosan, dan tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita saudara, meskipun kita adalah manusia berdosa. Aplikasi untuk kehidupan kita, ketika suara di dalam kepala kita atau suara di dunia berkata, kamu tidak layak dikasihi, saudara, kita perlu ingat bahwa kelayakan kita bukan ditentukan oleh kondisi kesehatan kita, tetapi oleh karakter Tuhan yang adalah kasih setia itu sendiri. Nah, pemulihan dimulai ketika kita percaya bahwa kita masih dicintai sekalipun dalam keterpurukan. Poin yang kedua saudara, yaitu rahmat Tuhan yang selalu baru. Itu di ayat 22b sampai ayat 23. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kata rahmat di sini berbicara tentang belas kasihan, kemurahan hati Tuhan yang tidak memberikan kepada kita apa yang kita pantas dapatkan, seperti hukuman, tetapi justru memberikan yang tidak kita pantas dapatkan, itu seperti pengampunan, kekuatan, dan anugerah. Nah, rahmat Tuhan itu seperti matahari yang terbit setiap pagi. Nah, saudara tidak bisa menggunakan rahmat hari kemarin untuk menghadapi pertemuan hari ini. Nah, saudara, tetapi kabar baiknya adalah Tuhan punya pasukan baru untuk saudara dan saya setiap pagi. Itu besar kesetiaan Tuhan saudara. Bukan kesetiaan kita, tetapi kesetiaan Tuhan. Tuhan setia menyediakan rahmat baru itu tepat pada waktunya. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa sangat lelah secara fisik dan emosional. Bukankah kita tahu bahwa ketika kita bangun di besok pagi, di esok hari, kita berkata, Tuhan, aku membutuhkan rahmat-Mu yang baru untuk hari ini. Pemulihan adalah proses sehari-hari saudara, di mana kita bergantung pada rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu khawatir untuk hari esok, karena besok pagi ada rahmat baru lagi. Nah, saudara-saudariku, poin ketiga adalah Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagian kita, saudara. Itu di ayatnya yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, saudara, ini adalah puncaknya. Di tengah segala sesuatu yang hilang, kesehatan, pekerjaan, dukungan sosial, Yeremia menemukan satu hal yang tidak bisa dirampas. Tuhan sendiri adalah bagian warisannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah dan runtuh, identitas kita yang sejati tetap aman. Kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah bagian kita. Dia adalah warisan yang kekal. Inilah sumber pengharapan yang tak tergoyahkan. Saudara-saudariku yang terkasih, identitas kita bukanlah odha. Identitas kita yang utama adalah anak Allah yang dikasihi, yang baginya Tuhan sendiri adalah bagian warisannya. Ketika kita menggenggam kebenaran ini, kita tidak lagi mencari pengharapan dan kesembuhan fisik semata, yang walaupun kita tetap berdoa untuk itu, atau pada penerimaan orang lain, tetapi pada pribadi Tuhan sendiri. Inilah pendekatan psikospiritual yang paling aplikatif, yang memindahkan pusat identitas dan pengharapan kita dari kondisi kita kepada Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Ada seorang konselor sering mendampingi orang yang putus asa.
Suatu ketika ia memberikan sebuah gelas berisi air keruh kepada kliennya. Dan ia berkata, "Coba lihat dan rasakan." Sang klien hanya melihat kekotoran. Kemudian sang konselor meletakkan gelas itu di atas meja dan berkata, "Sekarang mari kita diam sejenak dan kita biarkan airnya tenang." Beberapa saat kemudian, kotoran pun mengendap. Air di bagian atas gelas itu menjadi jernih kembali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita seperti gelas air keruh itu. Keterpurukan, diagnosis, stigma, semuanya mengaduk-aduk kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk berharap dan berhenti sejenak. Dalam keheningan dan penyerahan diri kepada Tuhan, kita memberikan kekeruhan itu mengendap. Dan kita akan melihat bahwa kedalaman jiwa kita, kasih setia Tuhan, rahmat-Nya, dan kehadirannya sebagai bagian kita di tempat jernih dan nyata. Pemulihan dimulai dari dalam, saudara. Pemulihan tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan ilahi bukanlah tentang Tuhan yang secara ajaib menghilangkan semua masalah kita dalam sekejap. Pemulihan ilahi adalah tentang Tuhan yang berjalan bersama kita dalam setiap langkah, memberikan kekuatan dari hari ke hari. Dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama itu percaya. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Bagian yang kedua itu mintalah. Kita harus minta rahmat-Nya, agar rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kita menghadapi hari-hari hidup kita. Bagian yang ketiga itu peganglah. Saudara, kita harus pegang erat-erat identitas kita, bahwa Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Saudara-saudariku, mari saya mengajak kita untuk kita hening sejenak dalam hati kita. Kita percaya dan kita katakan bahwa Tuhan dalam keterpurukan, kami percaya kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Kami membutuhkan rahmat-Mu yang baru untuk hari ini. Jadilah Engkau bagian kami dan satu-satunya pengharapan kami. Pulihkanlah hidup kami mulai dari hari ini. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun kita di setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam keterpurukan kami membawa semua kehidupan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dan kami selalu meminta rahmat-Mu Bapa. Kau berikan rahmat-Mu baru bagi kami setiap hari, agar kami menghadapi hari-hari hidup kami, ya Bapa. Dan kami juga meminta, ajarilah kami untuk kami pegang erat-erat janji-Mu, bahwa Engkau adalah bagian dari hidup kami, ya Bapa. Ampunilah kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.